biasa. Mengapa? Karena topik yang akan kita bahas malam ini sangat bagus ya. Judulnya adalah sopan santun atau etika, cara ampuh mendidik anak dalam pendekatan Buddhis. Oke. Nah sekarang sebelum kita mulai saya akan sedikit memberikan pengantar lah. Mengapa topik malam ini sangat penting bagi kita, yaitu sopan santun atau etika, cara ampuh mendidik anak dalam pendekatan Buddhis. Mengapa ini sangat penting? Bapak Ibu, saya adalah seorang pendidik. Ya, saya mau tanya dulu. Di sini ada guru gak di sini? Ada nggak guru? Coba angkat tangan. Ada guru? Guru ada? 1, 2. Mantan guru ada nih, Bante mantan guru nih ya. Ada guru di sini nggak ada? Nah, 3. Terus yang lain apa ini? Ibu-ibu ini apa ini ibu-ibu ini? Bapak-bapak? Mantan murid. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Sadar nggak itu? Anda jelas itu? Nah, sekarang siapa di sini ada guru nggak? Saya mau tanya sekarang. Ada guru? Semua jadi guru sekarang ya. Sudah dapat pencerahan sekarang ini ya. Oke, jadi mengapa ini penting? Kita lihat Bapak Ibu, zaman sekarang ini bagaimana anak-anak kita. Ya, sebagai seorang pendidik, saya biasa dikeluh kesahi oleh banyak orang tua. Ada yang email, ada yang telepon, SMS, segala macam ya. Dan sempat juga beberapa saya terima dalam konteks terapi ya di rumah saya. Umumnya adalah anak-anak itu biasanya yang keluhan orang tua itu kira-kira anak usia ya kelas 4 SD, ada yang SMP ya, mahasiswa jarang, biasanya SMA lah gitu, SMA kelas 1 kelas 2. Umumnya keluhannya adalah apa? Anak saya kok seperti ini ya Pak ya? Kok nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya? Maksudnya apa? Saya bilang maksud itu ibu atau bapak bagaimana? Anak saya ini Pak ya, kayaknya nggak mau tahu dengan keadaan keluarga. Terus egois, mau menangnya sendiri, sekolah itu nggak ada motivasi. Kemudian lagi sama orang tua tuh kok nggak hormat. Dia bilang itu kenapa? Saya bilang ini proses pendidikannya dulu waktu kecil ini salah. Bapak Ibu pernah ketemu keluarga atau mungkin saudara yang anaknya dalam tanda kutip ya problem biasanya ada? Ada ketemu? Nah, kenapa topik malam ini sangat penting? Karena begini, anak kecil itu seperti bibit pohon, jelas? Kalau kita tanam nanti akan tumbuh tunas, akarnya ke bawah, batangnya pasti ke atas, betul nggak? Seperti pohon kelapa. Satu pepatah dari negeri leluhur mengatakan begini, sang tenan coren kenan, betul nggak? Kalau yang tidak ngerti, artinya adalah naik langit itu susahnya luar biasa. Jadi orang jauh lebih susah. So malam ini kita akan membahas topik ini, sopan santun dan etika. Cara ampuh mendidik anak dalam pendidik dengan pendekatan Buddhis. Nanti volumenya seperti ini. Yang pertama Bante akan katakanlah 15-20 menit untuk menjelaskan. Memberikan ceramah, masukan, ya, cerita beliau. Kemudian setelah itu Biku Nyai Santini akan juga memberikan katakanlah 15-20 menit talk show-nya. Nanti setelah itu saya akan lempar ke floor untuk tanya jawab, oke? Alright, jadi saya persilakan Bante untuk memulai sesi pertama Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, biar semangat tepuk tangan juga untuk Pak Adi yang luar biasa. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Tadi yang disampaikan Pak Adi itu sebetulnya ya menjadi keprihatinan kita bersama ya, termasuk oleh panitia. Mengapa mengangkat tema ini? Karena panitia sangat peka bahwa kondisi anak-anak kita sekarang dan secara umum ya, kalau kita bicara di Indonesia ini kualitas daripada spiritual dan kualitas mental anak-anak kita ini sangat memprihatinkan. Terutama sekarang kita lihat banyak anak-anak sekarang ini gampang stres, gampang patah semangat, gampang emosi, gampang marah, gampang diprovokasi. Nah ini semua berkaitan dengan pendidikan. Nah dalam kesempatan malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya ingin menggunakan waktu yang singkat ini untuk bicara tentang mendidik dengan hati, membimbing anak, membimbing anak menjadi anak yang berbudi. Ya, kenapa saya mengambil judul ini? Karena menurut saya menjadi anak yang berbudi ini adalah sebuah tujuan. Artinya kalau kita mendidik seseorang, dalam dunia pendidikan ada tujuan. Nah, menurut saya mendidik supaya orang jadi berbudi pekerti ini penting sekali. Berbudi pekerti itu bisa membuat orang jadi orang yang baik, ya. Kemudian juga punya hati dan bijaksana. Nah, yang sekarang kita rasakan tidak seperti itu. Oleh karena itu, tentu ada yang salah dalam dunia pendidikan kita. Lantas, apakah agama Buddha bisa memberikan solusi atau minimal ada jawaban untuk membantu mengatasi kondisi ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara secara teori, itu agama Buddha itu sebetulnya jauh bicara ke depan. Menurut saya salah satu yang membuat anak-anak kita ini gampang stres, kurang sopan santun, kurang menghargai orang tua, gampang patah semangat, karena sekarang ini penekanan daripada pendidikan kita orientasinya mencetak anak-anak yang pinter, ya. Jadi salah satu contoh, orang tua seringkali kalau melihat anaknya pulang dari sekolah selalu ditanya, tadi ulangan ya, nilainya berapa? Kalau nilainya jawab 6, orang tua marah. Lalu bagi rapot, ranking berapa? Kalau rankingnya enggak 1, orang tua marah, dianggap sekolahnya tidak serius, ya. Jadi anak yang pinter, anak yang baik, anak yang serius itu identik kalau ulangan nilainya 10, kalau ranking harus ranking 1. Jadi selalu ditekankan anak itu harus jadi anak yang pinter. Tapi lepas dari itu semua, bahwa anak sudah berjuang. Orang tua tidak tahu dia sudah berjuang. Mungkin nilainya tidak 10, mungkin rankingnya tidak 1. Tapi dalam sisi lain Bapak Ibu, kita harus tahu ada yang jauh lebih penting dari proses pendidikan itu. Karena menurut Buddha, kalau kita mengacu ke Kuddaka Nikaya, kita mendidik itu bukan dalam rangka sekedar mencerdaskan atau membuat anak pinter, tapi cerdas nalarnya juga, cerdas hatinya juga, cerdas spiritualnya. Ini disebut patibana, ya. Jadi kalau dalam agama Buddha itu dikatakan dalam Kuddaka Nikaya, satu pariyati patibana, orang harus cerdas secara nalar, maka orang perlu belajar, menghafal, belajar hitungan, pengetahuan yang lain dan sebagainya supaya otak kita itu bekerja. Dan oleh karena itu para biku juga diajarkan untuk menghafal aturan-aturan dan suta-suta, ya. Oleh karenanya sampai sekarang itu ada yang namanya Tipitaka Dara, seorang biku yang punya kemampuan intelektual luar biasa, mampu menghafal seluruh ajaran Buddha yang tertulis dalam Tipitaka. Otaknya luar biasa. Tapi dilanjut dengan kecerdasan emosi. Para biku itu, ya, ditekankan juga supaya emosinya baik. Di samping pintar otaknya tapi punya sopan santun, menghormati yang senior. Oleh karenanya dalam kebiasaan biku itu, kalau Ceit Cabgo itu baca uposatha, kalau ada kesalahan kita melakukan apati, pengakuan kesalahan, itu bagian dari pendidikan. Karena kita melihat langsung, mengalami langsung, menjalani langsung, itu proses perubahan ke arah budi pekerti yang baik itu jelas terasa, ya. Dan di sisi lain para biku juga diajarkan meditasi, itu untuk membuat supaya spiritualnya makin terasa, semakin cerdas, sehingga seorang biku itu bukan cuma pinter otaknya, baik hatinya, tapi damai dan bahagia, punya keseimbangan, tidak gampang emosi. Jadi tujuan pendidikan yang dimaksud oleh Buddha adalah membuat supaya semua orang yang belajar, ya, mereka cerdas otaknya, cerdas emosinya, cerdas spiritualnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat
Dalam pengalaman nyata anak-anak kita, mungkin nilainya tidak 10, bukan berarti dia bodoh. Karena saya banyak menjumpai pada anak-anak yang nilainya tidak 10 dan bukan ranking 1, dalam sisi lain dia punya kecerdasan luar biasa. Ada satu kasus anak ya, ternyata di sekolah itu sangat disenangi sama teman-temannya. Karena anak ini suka berbagi. Kalau ada teman yang nangis, dia dengan cekatan langsung menghibur, menanyakan kenapa. Ini ciri orang cerdas. Cerdas emosinya peka terhadap keadaan. Dan banyak juga saya menemukan anak-anak ini menjadi kreatif pada saat mengatasi masalah. Pada saat kecerdasan emosinya diasah, ya, itu membuat dia tidak gampang menyerah. Walaupun sering dibilang bodoh oleh teman-temannya karena tidak nilai 10, atau orang tuanya jarang memuji karena nilainya tidak 10 atau tidak ranking 1, dia tidak menyerah, tidak menjadi emosi, tidak menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Dan pada kasus-kasus tertentu, ya ini saya melihat di TV-TV, mungkin ibu-ibu juga pernah, betapa memprihatinkan kondisi pendidikan kita. Anak-anak yang sedang belajar ini kurang dapat dukungan, selalu diarahkan untuk jadi anak yang pintar otaknya saja, tapi tidak pintar hatinya, tidak cerdas emosinya. Maka mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah. Ada anak bunuh diri gara-gara malu anaknya, orang tuanya jualan cendol misalnya. Itu kasus di Bekasi. Jadi malu punya bapak, kerjanya jualan cendol, sehingga kalau mau sekolah malu sekali, beban sendiri. Nah, ada juga anak mau bunuh diri gara-gara orang tuanya tidak bisa bayar SPP. Ini kan masalah emosi. Ini kan perlu kecerdasan. Nah, pendidikan kita harusnya bisa membantu orang-orang yang bermasalah. Harusnya begitu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Buddha. Saya yakin kalau kita punya kesepakatan yang sama, kita harus punya misi yang sama, harusnya agama Buddha, dharma yang diajarkan Buddha, kita cerna dengan baik, kita terapkan dengan baik, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mendidik anak, ya, dengan cara-cara yang bijaksana. Sebetulnya saya sudah bikin PowerPoint-nya, dan saya sudah copy, nanti ibu-ibu bisa baca untuk lengkapnya karena waktu yang terbatas. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tanggung jawab pendidikan ini tidak terletak pada Pak Guru di sekolah saja, tetapi juga tanggung jawab orang tua di rumah dan tanggung jawab kita para biku dan tokoh masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Anda semua, mari kita bersama-sama memanggul tanggung jawab ini, jangan kita biarkan ya kondisi ini terus berlangsung. Paling tidak kita sudah berbuat sesuatu sehingga kita memberikan kebahagiaan bagi yang lain, sebagaimana yang Sang Buddha katakan, tujuan daripada pendidikan itu, tujuan diajarkannya dharma itu adalah untuk kebaikan, sebagaimana ditulis dalam Vinaya Pitaka, ya, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, dan untuk kebahagiaan. Saya yakin kalau kita semua berangkat dari poros yang sama, persepsi yang sama, saya yakin kita bisa berbuat banyak, kita bisa menciptakan anak-anak yang bahagia, yang ngerti sopan santun, yang punya budi pekerti yang baik, dan bahagia.